Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 8, materi kita pada hari ini yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituere, yang artinya membentuk. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Itu disebut sebagai konstitusi. Terdapat 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan dan kemanusiaan. Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Batang Tubuh merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Dasar atau Batang Tubuh Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi 2 materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran hukum negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan lain yang di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1999. Perubahan kedua dilakukan pada tahun 2000. Perubahan ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan perubahan keempat dilakukan pada tahun 2002. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilakukan di lingkungan sekolah, tempat tinggal, dan masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan.
Pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, melainkan merupakan sebuah norma-norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebuah inti dari pemikiran atau gagasan serta hasil perjuangan para pendiri negara Indonesia dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berisi dasar tujuan umum dan khusus negara Indonesia, dasar ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas kerohanian negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat tertulis, singkat, supel, dan rigid. Fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai hukum dasar, alat kontrol, pengatur, dan alat penentu. Hierarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada dua sifat yang dimiliki oleh suatu konstitusi, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu konstitusi yang dapat diubah. Hal tersebut terlihat dari adanya perubahan yang dilakukan pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya, silahkan kalian membuat sebuah pamflet sederhana yang mengajak masyarakat untuk mengenal dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam hidup bernegara.